Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan praktek bagaimana cara mengkafani mayit. Yang perlu dipersiapkan adalah pertama kain kafan. Kemudian yang kedua minyak wangi. Kemudian yang ketiga kapas. Kapasnya juga sudah dipersiapkan. Dalam kain kafan apa saja yang harus disiapkan? Pertama talinya. Sepanjang apa talinya? Yang penting bisa ngikat. Kalau mayitnya gemuk, maka perkirakan ini bisa sampai. Nah, kalau seperti ini kurang cukup, karena mayitnya gemuk, ini bisa disambung. Paham tali ya? Kemudian yang kedua, kain. Ini yang bawah nih. Kain ini menutupi mayat sampai seukuran mayat, ditambah satu jengkal ke bawah, satu jengkal di atas untuk talinya. Kemudian yang ketiga, kalau perempuan ditambah dengan kerudung, bentuknya seperti ini, segitiga, dan juga kain ini namanya baju kurung. Ini untuk antara pusar dan lutut. Tinggal diginiin saja nanti buat perempuan. Kemudian yang ketiga, baju gamis. Ini baju gamis. Bagaimana cara memotong baju gamis? Ini cukup seukuran 2 kali lipat paha ke leher. Jadi ini panjangnya leher, ini paha. Cuman double. Di tengahnya kita bolongin. Cuma gini aja bolonginnya. Untuk memasukkan kepala. Kalau laki-laki ditambah gamis, ditambah serban, kemudian kain kafannya 3. Kalau perempuan, kain kafannya 2, ditambah gamis, ditambah tadi apa? Kerudung, dan ditambah kain kurung atau baju kurung seperti sarung, cuman nggak dijahit. Paham sampai sini? Sekarang kita praktek langsung. Apa yang paling bawah? Tali. Langsung semuanya ikut. Talinya coba perkirakan antara kepala, kemudian dada, kemudian perut, kemudian kaki, dan bawah kaki. Berarti 5. Kalau kurang cukup bisa 6 atau 7 atau 3 pun bisa jadi cukup. Dan tali ini tidak wajib. Tidak menggunakan tali pun gak masalah. Cuman ditakutkan nanti kalau di atas keranda terbuka kan repot. Ya. Ini persiapkan talinya dulu. Kemudian yang kedua, kain kafan. Ini pertama di tengah. Yang kedua bisa bagian kiri atau bagian kanan. Iya. Yang ketiga ini tengah, kanan, kiri. Kalaupun tengah semuanya, ini nggak masalah. Tetap sah mengkafaninya. Kenapa 3 seperti ini? Tengah, kanan, kiri. Ini supaya lebih terbungkus. Setelah 3 kain ini dipersiapkan, berarti mayatnya adalah laki-laki. Kemudian kita gelar yang namanya sorban si mayit. Bagaimana lehernya mana? Nih. Setelah serbannya siap, kemudian bajunya atau gamis.
Ini bantu. Cukup. Nah, ini jangan langsung ditutup ya, tapi dibuka. Sudah pas 5? 3 kain kafan yang menutupi, ditambah gamis 1, ditambah sorban 1. Ini sempurnanya. Kalaupun cuma 1 kain yang ini saja, tanpa menggunakan gamis, tanpa menggunakan serban, tanpa ditambah 2 kain lagi, ini sudah cukup. Yang penting terbungkus. Menggunakan kain berwarna putih seperti ini pun sunnah, tidak wajib. Jadi kalau menggunakan warna lain, merah, kuning, hitam, gak masalah. Cuman karena kebiasaan masyarakat, jadi seakan-akan wajib. Padahal sunnah. Kalau sunnah bagus, ya. Setelah ini dipersiapkan, di sebagian daerah ada yang langsung dikasih kapas. Mana kapas? Kalau menggunakan kapas semuanya, ini kapas segini habis, mubazir. Ada juga yang menggunakan kapasnya itu di akhir, setelah mayatnya digelar, kemudian kapasnya ditaruh di semua bagian tubuh. Ini pun sama mubazir. Padahal kapas ini perlunya hanya di bagian sujud saja, kening, 2 tangan, lutut dan kaki. Dan di tempat-tempat yang mana binatang bisa masuk, hidung, telinga, mata. Selain itu nggak perlu mubazir. Nanti harus memerlukan 2 gulung kapas. Kalau seperti itu, kalau semuanya, jadi cukup itu aja, bagian sujud dan di lubang-lubangnya. Paham ya? Jadi kita langsung pilih yang sederhana. Tapi nanti kalau di masyarakat kapasnya digelar, atau setelah mayatnya diletakkan dikasih kapas, nggak apa-apa. Kita jangan menolak kebiasaan. Tapi kalau kita yang ngurus, maka gunakan secukupnya saja di bagian sujud dan lubang-lubang. Ini misalnya udah siap. Kemudian kasih minyak wangi. Kasih minyak wangi setiap bagiannya, ya. Ini anggap sudah. Setelah ini dikasih minyak wangi, baru mayat didatangkan. Boleh? Datangkan mayatnya. Letakkan di sini. Paskan kepala dan lehernya. Lehernya bagian sorban. Setelah mayatnya seperti ini, kemudian ini jangan langsung dibuka, masih aurat dia. Maka yang pertama kita lakukan adalah kurungkan dengan gamis. Kurungkan gamisnya. Ini karena kebesaran lubangnya sebenarnya untuk manusia normal, ini kan patung kurus. Jadi nanti kalau prakteknya insya Allah ini cukup. Gamisnya sudah terpasang, baru kainnya dicopot. Oke. Tadi ketika beres memandikan, ini kan langsung dikasih popok. Dikasih popok yang mana di dalamnya itu ada kapasnya. Ketika mau dikafani seperti ini, terus kecium. Bau nih, sepertinya ini mayat mengeluarkan lagi kotoran. Ini nggak perlu dimandikan lagi. Toh si kotoran tersebut sudah tertahan oleh popoknya. Popok yang dilapisi oleh kapas tadi.
Jadi bagaimana? Lanjutkan. Nah, setelah seperti ini, kita bisa dikasih kapas. Secukupnya saja ya. Tadi saya bilang bagian tempat sujud. Karena mayatnya kecil, sedikit saja ya. Bagian sujud, kemudian bagian matanya juga, kemudian bagian hidungnya kita bikin sehingga kapas bisa masuk ke hidungnya. Jadi kayak kumis nih. Intinya masuk dua-duanya ya. Sama juga dengan dua telinganya. Ini karena susah patung ya. Kemudian tadi apa? Bagian tangan. Kita kodok saja bagian tangan, karena ini nggak ada tangannya. Kemudian bagian lutut. Bagian lutut, dua-duanya. Kemudian kaki. Atau ditambah sampai terbungkus ya. Cukup ini saja yang dikapas. Jadi nggak harus semuanya. Tapi kalaupun semuanya, jangan tolak kebiasaan. Biarkan saja. Paham sampai sini? Kemudian kita tutup gamisnya, rapihkan. Setelah gamisnya beres, maka dikasih serban. Jadi serbannya cukup seperti itu. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan ditambah namanya kerudung. Mana kerudungnya mana? Ini jadi tadi sudah ditaruh di bawah ya. Angkat sedikit. Oke. Caranya hanya diangkat. Ya, bantu bagian atas sana. Menutup begini. Terus ininya ini kan. Tinggal tarik ke atas. Yang sampingnya ditarik ke depan. Beres. Gak harus kerudung sempurna. Ditambah satu lagi bagian bawahnya. Tapi kan ini nggak seperti ini kan ya. Harusnya ini paling atas. Ini karena nanti bakal double kalau diulang. Tambah seperti ini aja udah cukup. Jadi ini paling pertama kalau perempuan, yang kedua gamisnya, yang ketiga kerudungnya. Ini kalau perempuan, kalau laki-laki yang tadi. Kalau perempuan berarti gamis tambahannya 2. Kalau laki-laki 3. Sehingga sama-sama ada 5 kain. Paham ya? Selanjutnya baru kita bungkus. 1, 2. Yang ketiga. Nah, ini yang ketiga, ini bagusnya seperti ini nih. Ya. Coba. Kita seperti ini. Sudah rapet kayak gini. Tadi ada yang lupa, tangan bisa diselonjorkan atau bisa seperti posisi sholat. Bebas. Kalau tangannya kaku, sudah nggak bisa digerakkan, nggak apa-apa, lurus. Tapi kalau tangannya ini masih bisa lentur, masih bisa seperti sholat, seperti ini, nggak apa-apa. Ya, paham? Setelah ini beres, maka ditali.
Tali bawah. Langsung semuanya, legs, mengherdi. Tali. Dan talinya ini harus diletakkan di bagian kiri. Kenapa di bagian kiri? Karena nanti si mayat ini akan dihadapkan kiblat. Tangan kanan atau bagian kanannya ada di bawah, sehingga nanti untuk melepasnya mudah. Tali. Dan jangan tali yang paten. Talinya bisa dibuka. Ini sudah selesai. Cuman ada sebagian keluarga yang masih menunggu keluarga yang lain, sehingga mungkin keluarga lain tersebut masih menginginkan untuk melihat jenazah. Maka ini jangan dulu ditali bagian sini, bagian atas. Jangan dipatenkan atasnya. Ini nggak apa-apa seperti ini. Ditutup seperti ini, atau kita tutup nggak apa-apa, sehingga nanti kalau ada yang nengok masih bisa melihat wajahnya. Paham? Kalau sudah beres, sudah tidak ada keluarga yang penasaran ingin melihat si mayat, nggak apa-apa, kita langsung sempurnakan bagian dalamnya dulu. Baru ditali. Paham sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Mudah berarti ya? Berarti siap ya? Jadi nanti ketika di masyarakat kita melakukan ini atau mengkafani mayat, ini nggak usah takut. Gak usah takut dalam segi perbedaan, karena perbedaan itu pasti selalu ada. Kadang-kadang kapasnya di bawah, kadang-kadang setelah mayat diletakkan, baru kapasnya ditaruh di atasnya semua. Ya udah, ikutin saja. Karena yang terpenting dalam mengkafani mayat, ini terbungkus oleh satu helai. Gak harus 3, ditambah gamis, ditambah dengan sorban, ditambah kerudung kalau perempuan, ditambah dengan baju kurung. Itu bagusnya saja. Dengan satu kain pun ini sudah cukup. Jadi nggak usah takut, nggak usah merasa minder. Kayaknya saya belum bisa, nggak usah. Praktekkan saja. Nanti kalau ada perbedaan, udah ikutin. Yang penting kita sudah tahu, oh itu masih sah. Paham ya? Tapi kalau perbedaannya misalnya menalinya, mengikatnya di sebelah kanan, nah ini baru kita berargumen, Pak jangan di situ. Kalau di situ nanti membukanya susah ketika di kuburan. Tapi kalau selagi perbedaannya itu tidak mencolok dan masih bisa ditolerir, masih bisa kita anggap itu sah, dan udah ikutin saja. Yang penting kita sudah bisa mengurus. Ketika nanti ustadz tidak ada, yang biasa mengurus tidak ada, maka kita siap untuk mengurus jenazah. Insya Allah ya. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupi dulu masalah mengkafani mayat. Kita langsung lanjut, 1 hari penuh nih, kita lanjut mensolati. Setelah mensolati kita langsung mengkuburkan. Salah ya. Alhamdulillah.